Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon jamaah haji sekalian, perkenalkan, nama saya Siva Nurhalisa Adlina. Di sini saya selaku pembimbing manasik haji di kelompok 13 ini. Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya dengan panggilan Mbak Siva atau Dek Siva. Senyaman Bapak Ibu saja memanggilnya bagaimana. Sebelum kita berangkat ke Tanah Suci, ada baiknya kita mengetahui larangan apa saja sih yang harus kita hindari beserta bayaran damnya. Dam adalah kewajiban bagi para jamaah haji atau umroh akibat sebab-sebab tertentu. Yang pertama yaitu konsekuensi dari pemilihan ibadah haji tamatu dan haji qiron. Yang kedua yaitu pelanggaran yang dilanggar atau diharamkan dalam ibadah haji dan umroh. Baiklah, di sini kita akan mengenal jenis-jenis dam. Yang pertama yaitu dam nusuk, kedua dam isaah, dan yang ketiga yaitu dam kafarat. Dam nusuk adalah dam yang dikenakan bagi jamaah haji yang melaksanakan haji tamatu dan haji qiron. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Kedua, kalau tidak mampu, diganti puasa 10 hari. 3 hari dilakukan di Mekah, dan 7 hari setelah tiba kembali di tanah air. Yang ketiga yaitu, apabila tidak bisa dilakukan di Mekah, maka 10 hari dilakukan di tanah air. Tetapi antara puasa 3 hari yang diganti di Mekah, diberi jeda minimal 4 hari dengan puasa 7 hari, sisanya yang dilakukan di tanah air. Yang kedua yaitu dam isaah, yakni dam yang dikenakan karena melanggar aturan atau meninggalkan salah satu rukun wajib haji atau rukun wajib umroh, seperti A. Tidak berihram atau niat ihram dari mikot, B. Tidak mabit di Musdalifah, C. Tidak mabit di Mina, D. Tidak melontar jumroh, dan E. Tidak melakukan tawaf wada. Untuk setiap kesalahan atau pelanggaran tersebut, jamaah haji dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing. Yang terakhir yaitu dam kafarat. Dam ini dikenakan pada jamaah haji yang melakukan hal yang diharamkan selama berihram. Jenis dam kafarat ini terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, melanggar larangan ihram dengan sengaja seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa bagi jamaah laki-laki, dan menutup wajah, memakai sarung tangan yang menutupi telapak tangan untuk jamaah perempuan. Maka, setiap jenis pelanggaran ini dikenakan pilihan dam, seperti A. Membayar dam seekor kambing, B. Membayar fidyah, bersedekah kepada 6 orang miskin berupa makanan pokok, dan C. Menjalankan puasa 3 hari. Jenis dam kafarat yang kedua yaitu melanggar larangan ihram berupa membunuh hewan buruan. Maka sanksi pembayaran damnya bisa berupa denda menyembelih ternak yang sebanding dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak sanggup membayar dam tersebut, maka dia wajib membayarnya dengan makanan pokok seharga binatang tersebut. Bila benar-benar tidak mampu, maka dia harus menggantinya dengan berpuasa dengan perbandingan setiap hari 1 mut makanan atau 3/4 kg beras. Jenis dam kafarat yang ketiga yaitu melanggar larangan ihram bersetubuh dengan istri atau suami baik sebelum ataupun setelah tahalul awal. Yang keempat yaitu apabila bersetubuh dengan istri atau suami dilakukan sebelum tahalul awal, maka hajinya pun akan batal dan diwajibkan menyelesaikan hajinya dengan tetap berlaku larangan ihram, wajib mengulang haji tahun berikutnya secara terpisah, serta harus membayar kafarat berupa seekor onta. Yang kelima yaitu apabila bersetubuh dengan istri atau suami dilakukan setelah tahalul awal, maka hajinya tidak batal, tetapi tetap harus membayar dam berupa seekor onta. Bila tidak sanggup, boleh menggantinya dengan seekor sapi. Bila masih tidak sanggup, boleh menggantinya dengan 7 ekor domba. Tetapi jika dia masih tidak mampu, dia harus menggantinya dengan memberi makan seharga onta kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Jika masih tidak mampu juga, maka dia harus berpuasa dengan hitungan 1 hari untuk setiap mut dari harga onta tersebut. Kira-kira ada tidak ya ketentuan waktu untuk penyembelihan hewan dam? Bapak dan Ibu sekalian, ternyata ada loh waktu penyembelihan untuk hewan dam. Waktu penyembelihan hewan dam tamatu menurut mazhab Syafi'i boleh dilakukan setelah umroh. Dan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dilaksanakan setelah melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah.
Selanjutnya, tata cara pembayaran dam. Yang pertama, pembayaran dam hanya boleh dilaksanakan di Tanah Haram Mekah. Maka, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada lagi transaksi pembayaran dam ketika kita sudah berada di tanah air. Yang kedua, pembayaran melalui bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jamaah bisa langsung datang ke konternya yang nanti akan diberikan tanda terima oleh petugas. Atau bisa saja jamaah haji meminta bantuan kepada petugas haji Indonesia yang sedang bertugas. Yang ketiga, pembelian dan pemotongan hewan dam. Jamaah boleh memotong sendiri dan membelinya sendiri, atau bisa juga diwakilkan kepada jamaah lainnya yang lebih memahaminya. Yang keempat, untuk pembayaran dam ini sebaiknya dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan rombongan atau kloter untuk pemilihan pembayaran dam. Apakah ingin langsung ke bank saja atau ingin memotong hewan ternak? Yang kelima, jemaah haji harus bisa memastikan bahwa dam tersebut betul-betul bisa diterima melalui bank. Demikian juga apabila dilakukan dengan penyembelihan hewan ternak, maka dipastikan bahwa hewan tersebut benar-benar disembelih dan diniatkan untuk jamaah yang bersangkutan. Hati-hati, terdapat kemungkinan adanya penipuan yang dapat merugikan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah pada tahu kan apa saja larangan dan bagaimana cara pembayaran damnya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Mungkin pembelajaran kita tentang dam di kelompok 13 ini kita akhiri dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.